Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hada Afrizal, Sarjana Teknik Master of Science, NIDN 0017049107. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Sarjana Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan. Pada komponen D, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah sistem digital. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran tatap muka secara daring sinkron yang telah dilaksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah sistem digital dengan kode PTL 6215. Mata kuliah sistem digital memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah umum yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Sarjana Teknik Elektro pada semester ketiga. Mata kuliah sistem digital merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep, metode, dan aplikasi perancangan rangkaian digital yang banyak diterapkan pada berbagai sistem elektronik digital yang digunakan sehari-hari. Pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu memenuhi seluruh target CPMK dan CPL, yakni memiliki pengetahuan yang memadai dalam sistem digital untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis, serta menyelesaikan masalah atau memberikan penyelesaian alternatif dalam bidang keteknik elektroan. Mata kuliah sistem digital dirancang memenuhi salah satu CPL dalam peta kurikulum program studi Sarjana Teknik Elektro, yaitu pada CPL keempat, di mana CPL 4 ini mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis serta menyelesaikan masalah atau memberikan penyelesaian alternatif dalam bidang teknik elektro dan bidang keahliannya. Dari CPL 4 ini diturunkan 3 buah CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan konsep dasar sistem digital, meliputi definisi dan perbedaan antara sistem analog dan digital, konsep gerbang logika dan rangkaian logika, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu menghitung dan mengkonversikan antar sistem bilangan dan kode-kode yang digunakan pada sistem digital. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan dan mengimplementasikan rangkaian logika berdasarkan case study perancangan level yang sederhana. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menerapkan rangkaian logika dalam perancangan flip-flop serta mengkorelasikannya dalam rangkaian aritmatik digital, register, dan juga counter. Dari 3 buah CPMK tersebut, ada 7 sub CPMK yang diturunkan, di mana sub CPMK ini menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah sistem digital. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan dalam mata kuliah sistem digital. Ada 9 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah konsep dasar sistem digital. Yang kedua, sistem bilangan dan kode-kode. Yang ketiga adalah rangkaian logika dan aljabar boolean. Yang keempat adalah metode penyederhanaan rangkaian logika dengan peta Karnoff. Yang kelima adalah rangkaian logika kombinasional. Yang keenam adalah rangkaian flip-flop. Yang ketujuh adalah rangkaian dan operasi aritmetika digital. Yang kedelapan adalah rangkaian register dan counter. Sedangkan yang kesembilan adalah perancangan dan simulasi rangkaian logika sederhana. Pada mata kuliah sistem digital,
saya menggunakan satu sumber utama, buku textbook berjudul Digital Systems, Principles, and Applications. Dan saya juga menggunakan satu buah textbook sebagai pendukung, yaitu Introduction to Digital Systems Design. Selain itu, saya juga menambahkan beberapa materi dari beberapa jurnal dan juga proceeding yang terkait. Selama berlangsungnya pandemi COVID-19, proses pembelajaran mata kuliah sistem digital dilaksanakan secara daring. Untuk itu, guna memaksimalkan capaian pembelajaran, maka saya menerapkan tiga metode pembelajaran. Yang pertama adalah project based learning, yang kedua adalah tutorial, dan yang ketiga adalah demonstrasi. Pada metode project based learning, saya memberikan contoh persoalan kepada mahasiswa untuk diselesaikan dengan menggunakan teori yang sudah diberikan saat ceramah. Pada metode tutorial, saya akan memberikan contoh pengerjaan step by step untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam perancangan. Dan untuk metode demonstrasi, maka saya akan memberikan hands-on training perancangan dengan alat bantu software, antara lain software Multisim, Proteus, dan juga Circuitverse yang bisa diakses secara online bersama oleh mahasiswa. Penyampaian materi mata kuliah sistem digital diberikan dalam 16 pertemuan, termasuk UTS dan juga UAS, di mana model penyampaian materi dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sinkron dan juga asinkron. Untuk model sinkron, maka model pemberian materi adalah dengan ceramah dan juga tutorial dengan tatap muka. Media yang saya gunakan adalah Microsoft Teams yang bisa diakses oleh mahasiswa via SSO. Kemudian saya juga sudah menambahkan materi-materi pembelajaran dan juga latihan-latihan soal pada Learning Management System yang terdapat pada Kulon Undip untuk mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Partisipasi aktif mahasiswa sangatlah penting dalam tercapainya outcome pembelajaran. Untuk itu, selama perkuliahan mata kuliah sistem digital, saya menerapkan beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama adalah adanya forum diskusi interaktif melalui focus group discussion, yang dilaksanakan secara sinkron pada Microsoft Teams menggunakan fitur breakout room. Yang kedua, saya juga menggunakan teknik tutorial yang kolaboratif, di mana nantinya mahasiswa dapat bersama-sama saling koreksi, saling memberi masukan selama proses tutorial dengan menggunakan platform whiteboard pada MS Teams. Selain itu, forum diskusi di luar jam perkuliahan juga saya fasilitasi, yaitu melalui grup WhatsApp dan juga fitur chat pada MS Teams. Hal ini saya gunakan terutama untuk menjembatani koordinasi kelompok, follow up materi, maupun juga tanya jawab di luar jam perkuliahan. Sistem penilaian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sistem digital dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan distribusi penilaian tugas maupun juga distribusi nilai total sebagai berikut. Untuk tugas sendiri ada 9 mata tugas yang bisa dikategorikan ke dalam bentuk kuis, tugas individu, dan juga tugas kelompok, di mana masing-masing tugas tersebut juga terafiliasi dengan sub CPMK dan juga CPMK. Untuk distribusi nilai total, saya menggunakan formula 50% tugas, 25% UTS, dan juga 25% UAS, sebagaimana yang diterapkan oleh Universitas Diponegoro. Sesuai dengan standar yang ada di Sistem Informasi Akademik Siap Undip, pemberian nilai akhir didasarkan pada rentang nilai berikut. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika rentang nilainya ada pada kisaran 80 sampai 100. Nilai B jika nilai antara 70 sampai 79,99. Nilai C jika mahasiswa mampu mencapai nilai antara rentang 60 sampai 69,99. Nilai D jika nilai pada rentang 51 sampai 59,99, dan nilai E jika nilai kurang dari 50,99. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mencapai nilai sesuai dengan standar akademik di Universitas Diponegoro. Selain itu,
mahasiswa juga dievaluasi berdasarkan ketercapaian CPMK. Ya, sesuai dengan distribusi persentase nilai, baik itu tugas, UTS, dan UAS, maka mahasiswa harus lulus di semua capaian pembelajaran mata kuliah, baik itu CPMK 1, CPMK 2, maupun CPMK 3. Proses penilaian pada masing-masing komponen tugas juga dilakukan secara objektif dan terukur dengan menggunakan teknik rubrik. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah sistem digital, di mana saya membagi menjadi 3 jenis rubrik yang sudah terkorelasi dengan masing-masing CPMK. Pada rubrik penilaian yang sudah terkorelasi dengan CPMK tersebut, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Saya mengkategorikan capaian nilai berdasarkan 4 kriteria nilai, antara lain pemula, berkembang, mahir, dan teladan, di mana masing-masing kriteria nilai tersebut ada narasi yang digunakan, parameter-parameter penilaian yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam pengerjaan tugas. Seperti misalnya untuk rubrik penilaian CPMK 2, mahasiswa mendapatkan materi mengenai sintesis rangkaian logika dan penyederhanaan. Salah satu indikator menyebutkan bahwa mahasiswa harus mampu menjelaskan dan mengimplementasikan proses penyederhanaan rangkaian logika kombinasional menggunakan aljabar Boolean dan peta Karnoff. Jika pada tugas individu misalnya, ya, mahasiswa mendemonstrasikan bahwa dia bisa menyelesaikan proses penyederhanaan secara sistematis, namun belum bisa mencapai rangkaian logika yang paling sederhana, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai 3, yaitu mahir. Kira-kira seperti itu untuk model penilaian yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menayangkan video rekaman pembelajaran secara sinkron dan daring yang sudah dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021 dan 2022. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini ya kita akan memasuki pertemuan di minggu kelima ya. Jadi adik-adik sebelumnya sudah belajar ya dari materi yang bab 1 sampai dengan bab 4 ya. Terakhir adik-adik kita sudah belajar mengenai rangkaian logika dasar ya, di mana kita juga di sana juga belajar mengenai tabel kebenaran, bagaimana menggunakan teorema Boolean, teorema De Morgan dan sebagainya. Nah, untuk minggu ini ya kita akan belajar mengenai rangkaian logika kombinasional ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa targetnya nanti di pertemuan ini adik-adik nanti diharapkan mampu menjelaskan serta mengimplementasikan rangkaian logika kombinasional dari contoh-contoh kasus perancangan yang sederhana. Nanti pada prakteknya adik-adik ya, metode penyederhanaan itu ya sesuai dengan textbook yang kita pakai ya, pakainya Ronald J. Toji ya. Nah, itu kan ada 2 jenis sebenarnya metode penyederhanaan. Yang pertama kita bisa pakai aljabar Boolean, kita pakai teorema Boolean dan juga teorema De Morgan. Nah, ada satu lagi metode penyederhanaan yang dia menggunakan peta-peta ya, kan gitu ya. Pakai kotak-kotak gitu ya. Itu namanya peta Karnoff ya, atau Karnoff map. Gitu ya. Jadi ada 2 itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, metode penyederhanaan dengan aljabar Boolean ini itu cukup ya. Cukup sebenarnya untuk kita gunakan katakanlah dengan input yang tidak terlalu banyak ya. Namun karena sifatnya yang trial dan error gitu ya, kita kan nyoba-nyoba tuh ya. Kalau istilah orang Jawa adalah tok gematok kan itu ya. Nah, kita coba kan satu-satu kan itu. Bisa jadi ya hasil akhirnya itu bukan yang paling sederhana ya gitu. Bisa jadi gitu ya. Ya.
tergantung ketelitian kita juga, kan gitu ya. Nah, kalau peta Karno dia lebih simpel dan lebih pasti karena dia berbasiskan map ya, peta. Gitu ya. Jika adik-adik nanti kita akan belajar 2 metode. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar dulu dengan metode aljabar boolean. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh mungkin adik-adik bisa saya berikan waktu ya sekitar 2 menit atau 3 menit gitu untuk coba mengerjakan ini, menyederhanakan. Nanti kita lihat hasil akhirnya sama enggak dengan apa yang saya kerjakan. Yuk coba kita saya berikan waktu sekitar ya 2 menit 3 menit ya ke depan. Silahkan untuk bisa coret-coret sendiri. Oke, ada yang mau coba? Untuk Coba ya, jawab? Pak. Boleh, silakan Mbak Nike ya. Kan itu ABC ditambah AB dinotkan, terus yang terakhir itu A dinotkan. Nah, itu kan yang terakhir itu yang kurung itu Pak, yang AC itu kan bisa dibuka. Itu jadinya Oke. A plus C ya Pak? Yang sini ya, Nah. yang ini ya. Iya. Oke, ini berarti adalah A or C gitu ya. Karena Ya, A or dinotkan C, 2 Pak. kali ya. Oke. Kemudian di sini kemudian- masih ada A not B ya. A Nah, B sama ABC. Nah, Hmm. kemudian setelah itu kan yang dalam kurung itu Pak dibuka dikalikan sama yang depannya. Oke. Jadinya kan A not B. Oke, A, karena A-nya 2 kali ya. AA ya. A di-N-kan dengan A ya kan. Berarti Jadi, kemudian A sendiri Pak, sama A not B AB, sama C. C. Nah, di sini masih ada A, B, C. C. Kemudian, nah ini cukup tricky nih. Ini tricky nih. Lanjutannya gimana berarti? Terus yang ini Pak, yang ABC sama yang A not B C itu untuk AC-nya dikeluarkan, terus Oke, dalam ini C-nya ya. Berarti oke. Di sini berarti AB ya. A not B. Ini ya. Di sini masih ada A not B. Ini ya. untuk yang A-nya dikeluarkan juga Pak. Jadi AC dalam kurung Oh, di- oke. Di sini Iya. ya. Betul. Oke, ini saya hapus ya. Hapus ya. Gini. Kemudian hasilnya apa? Saya pindah sini ya. Nggak Nah, apa-apa ya karena slide-nya nggak. iya Pak. Nah, kemudian Itu kan berarti yang di dalam kurung itu kan sama dengan 1 ya Pak? ini sama Berarti- dengan 1. Yakin? 1. Kenapa? 1. Oke, yakin. Tadi di slide sebelumnya sudah ditampilkan Pak. Saya cek hasilnya Oke. 1. Oke, 1 ya. Jadi Oke, berarti hasil akhirnya itu AC sama yang terakhir ini Pak, A not B. A not B. Gini. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nike. Ya, kita cek ya jawabannya. Kita pakai yang ini. Yuk, ada yang mau coba bantu yuk. Izin bantu Pak. Ya, silakan Mas Fahri. Yuk. Kalau dari saya kepikirannya ini Pak, yang tengah itu kan bisa dipakai untuk yang sama yang kiri sama yang kanan ya Pak. Oh, ini Untuk bisa dipecah ke- gitu. Oke, common ini ya. Common inputnya ya. Iya. Ini kan di sini ada kalau yang A not B dia sama kayak yang ini ya kan? Kalau yang AC dia sama kayak ini ya. Nah, berarti mungkin idenya Mas Fahri replikasi ya ini ya, replikasi ya. Karena tadi kita punya sifat kan sesuatu yang diorkan dengan sesuatu itu sendiri, maka hasilnya adalah sesuatu itu sendiri kan gitu ya. Sehingga ya oke, ini oke kita coba ya. Berarti yang di sini tengah kita jadikan 2 saja. A not B C, A not B C gitu ya. Sedangkan di sini adalah A not B not C. Di sini A B C. Nah, mohon maaf ya kalau tulisannya kurang bagus ya. Tapi adik-adik paham ya. Nah, di sini ya kita coba cari dulu yang sama ya tadi ya. Apa Mas Fahri tadi yang sama Mas? A dan not B Pak. A dan not B ya. Berarti yang masih di dalam kurung ada not C dan C. Oke.
Kemudian yang ini dengan yang ini, yang common apa? Ini C ya, sorry ya, ini bukan not. Nah, gini. Kalau yang itu A sama C, Pak. A dan C. A dan C-nya ya. Berarti di sini adalah not B dan B, ya kan? Di sini berarti menjadi 1 ya. 1, di sini juga 1. Sehingga menjadi A not B or A and C. Ya, baru pakai sifat tadi ya, distributif ya, sehingga dikeluarkan A-nya. Jadi not B or C. Gitu, adik-adik paham ya sampai di sini ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah punya tabel kebenaran ya, berarti nanti kan kita harus menginterpretasikan gini ya. Kalau itu tadi tabel kebenaran ya. Nanti ketika adik-adik bekerja katakanlah sebagai engineer ya, permasalahan itu biasanya adalah dalam bentuk soal cerita adik-adik kan itu. Katakanlah klien adik-adik, oh saya pengennya itu kalau kombinasi input A, B, C ini ya outputnya adalah ini gitu ya. Atau dari perusahaan katakanlah punya beberapa sensor gitu ya kan. Kombinasinya harus ini sehingga outputnya ini. Ya, sehingga adik-adik nanti harus bisa menerjemahkan permasalahan yang bentuknya soal cerita ke dalam bentuk tabel kebenaran. Baru dari tabel kebenaran kita bawa ke tadi ya kan, bentuk SOP atau POS kan gitu kan. Kemudian kita sederhanakan. Kemudian dari yang paling sederhana baru kita gambarkan, kita implementasikan ke dalam bentuk rangkaian finalnya. Jadi itu ya. Jadi ada 5 step ini sebenarnya. Nah, terakhir nih. Ya, kita tadi sudah belajar bareng-bareng bagaimana melakukan sintesis gitu ya. Rangkaian logika dari tabel kebenaran. Nah, sekarang kita punya soal cerita adik-adik. Nah, di sini ya bisa dibaca ya. Desainlah sebuah rangkaian logika yang memiliki 3 input A, B, dan C. Yang outputnya akan bernilai high itu 1, hanya ketika 2 atau lebih nilai inputnya bernilai high atau 1. Kira-kira tahap awal apa nih yang perlu adik-adik lakukan? Mungkin Mbak Dini bisa bantu mungkin. Apa tahap pertama? Tahap pertama dari complete design procedure tadi. Saya kembali flashback ya. Yuk, bisa dibantu Mbak Dini? Buat tabel kebenarannya dulu, Pak. Betul. Ya. Tahap pertama adalah membuat tabel kebenaran dari soal cerita, kan gitu ya kan. Kita lihat sekarang ya, di situ ada ini tahapannya ya. Oke, saya gambarkan di sini ya. Berarti ada 3 input ya kan. Berarti kan ada A, B, C. Kemudian di sini ada nilai output. Ya, nilai output di sini. Ya. Kalau inputnya ada 3, berarti kombinasinya ada berapa jumlahnya? Berarti yang di sini 8. ada 8 ya, berarti dari 0 sampai 7 ya kan. Nah ini tuliskan ya dalam bentuk binernya ya kan, 001 ya kan. Kalau yang ini 000 ya, kemudian 001 bla 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 sampai 111. Nah outputnya ini kan belum diisi nih ya kan, outputnya kan belum diisi. Nah itu ngisinya adalah dengan soal cerita ini kan. Clue-nya adalah outputnya hanya akan bernilai high hanya ketika 2 atau lebih nilai inputnya bernilai high. Berarti hanya akan 1 outputnya kalau inputnya itu tadi bernilai high itu 2 atau 3 kan itu ya. Ceritanya kan gitu. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa simpelnya ini langsung gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan kan nanti bentuknya seperti kombinasi inputnya, kemudian ya kan dia hanya akan bernilai 1 jika minimal ada 2 inputnya bernilai 1 kan itu ya kan. Makanya ini hanya akan ini ya kan di sini. Oh ini juga sama nih, ada 2, oh berarti 1. Sedangkan yang ini juga 1. Gitu ya. Kemudian dari sini kita bawa tuh ya ke bentuk cara sintesis tadi menggunakan rangkaian logika kombinasional
ya, sehingga bisa diperoleh yang ini min terms-nya kan gitu ya kan. Min terms kemudian kita hasilkan ya kan, berarti di sini SOP-nya, bentuk dari SOP-nya. Nah, kan ada 4 tuh tadi ya, kalau dituliskan kan berarti bentuknya seperti ini ya kan. SOP-nya. Tuh. Ya. Baru dari sini tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya Penyederhanaan, Pak. penyederhanaan, betul sekali ya. Berarti harusnya di sini adalah penyederhanaan. Kan gitu ya kan. Baru kita sederhanakan. Ya, silahkan nanti adik-adik bisa coba. Nah, kita bisa pakai teknik multiplikasi tadi kan gitu ya kan. Untuk memudahkan kan itu ya kan. Dari yang ini not A and B and C, or A not B C ya, or AB not C, or ABC ya kan, kita ubah ke bentuk ini kan itu ya kan. Ada proses multiplikasi yang ABC-nya kan itu ya kan, untuk memudahkan pengelompokan tadi ya kan di sini. Baru kemudian kita hasilkan yang paling sederhana. Baru dari situ adik-adik, wah ini udah oke nih, udah paling sederhana nih. Nah, berarti tinggal digambarkan. Gitu ya. Jadi sampai sini ya, saya rasa pemahaman adik-adik sudah komplit gitu. Jadi sampai sini kita sudah memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub CPMK yang di pertemuan hari ini. Gitu ya, adik-adik sudah bisa menggambarkan rangkaian logika gitu dari apa? Dari tabel kebenaran. Yang digambarkan pun yang paling sederhana. Ya. Nah, untuk itu silahkan nanti karena kata kunci untuk bisa mahir dalam penyederhanaan adalah latihan. Silahkan nanti adik-adik bisa latihan soal lagi ya, dengan menggunakan soal yang ini gitu. Kemudian juga yang ini gitu. Kemudian juga saya juga sudah siapkan gitu untuk PR-nya ya. Itu nanti bisa diakses melalui Kulon ya, kuliah online. Oke, sudah cukup jelas ya? Sudah, Bisa, Pak. Iya, sudah cukup jelas, jelas. Pak. Oke, baik. Kalau dirasa sudah cukup jelas, maka untuk pertemuan hari ini ya, di minggu kelima ini bisa kita cukupkan. Harapannya apa yang saya sampaikan ya bisa memberikan manfaat kepada adik-adik, memberikan pemahaman fundamental untuk perancangan sistem digital di kemudian hari ya, yang bisa adik-adik manfaatkan nantinya. Oke, terima kasih ya atas partisipasi aktifnya. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya dan juga latihan soalnya ya, supaya adik-adik nanti bisa lebih mahir dan juga lebih paham lagi ya, sebagai fondasi untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Tersebut merupakan rangkaian pemaparan materi PDD UKT-PT dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.